Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang vektor. Hari ini kita akan fokus tentang perkalian skalar dua vektor dan sudut di antara dua vektor. Perkalian skalar dua vektor adalah perkalian vektor dengan vektor, atau bisa juga disebut dengan perkalian skalar dua vektor atau dot product atau dot vektor. Diketahui vektor A dan vektor B serta sudut antara vektor A dan vektor B adalah theta, maka perkalian skalar dari vektor A dan vektor B adalah, penulisannya adalah A vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan cos theta dengan vektor A dan vektor B bukan 0. Contoh soal, vektor U 0,2 dan vektor V adalah 4. Membentuk suatu sudut theta, tentukan U dot V. Maka untuk gambarnya adalah seperti ini. Untuk menggunakan rumus yang tadi, kita wajib menentukan sudutnya. Jadi kita wajib tahu sudut yang diambil dari dua vektor itu. Jadi jika kita gambar, terlihat bahwa ini adalah sebuah persegi, kemudian ini adalah diagonalnya, maka theta adalah setengah dari siku-siku, yaitu 45 derajat. Maka dari gambar ini kita terlihat bahwa sudut theta adalah 45 derajat. Maka vektor U dot vektor V adalah panjang vektor U kalikan panjang vektor V kalikan cos theta. Maka panjang vektor U adalah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikalikan panjang vektor V adalah 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikalikan cos 45 derajat. Maka di sini adalah 2 derajat, 2 kuadrat di akar maka 2. Kemudian 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat berarti adalah 4 akar 2 dikalikan cos 45 derajat adalah setengah akar 2, maka ini tinggal 8. Berarti ini kan 2 kali 4 8 kali setengah, akar 2 kali akar 2 adalah 2, maka ini bisa 8. Ini adalah tabel trigonometri sudut istimewa, jadi kalian bisa menggunakan tabel ini. Untuk soal yang kedua, yaitu menggunakan dalil yang lain. Jika tadi kita menggunakan panjang vektor A kali panjang vektor B kalikan cos sudut yang mengapit, sekarang kita menggunakan dalil yang lain, yaitu jika vektor A entry-entrynya adalah A1 A2 dan vektor B adalah B1 B2, maka vektor A dot vektor B atau vektor A kali vektor B itu sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 dan B2. Ini untuk vektor di 2 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti tinggal nanti di sini ada A3 B3, maka di sini tinggal ditambah A3 kali B3. Contoh soal, kita menggunakan contoh soal yang tadi. U-nya adalah 02, V-nya adalah 44, maka vektor U dikali vektor V itu tinggal 0 kali 4 2 kali 4, maka 0 kali 4 0, 2 kali 4 8, maka jawabannya sama 8. Untuk sifat-sifat perkalian dari vektor, yaitu yang pertama sifat komutatif, jadi bisa dibalik, vektor A dikali vektor B itu sama dengan B kali vektor A. Sifat yang kedua, ini bisa distributif, berarti vektor A dikali buka kurung B plus C, dia itu sama dengan A kali B plus B kali C. Untuk yang ketiga, ini bisa kita pengumpulan, maka jika ada K ini adalah bilangan skalar dikalikan vektor A dikalikan vektor B, maka ini artinya sama dengan K kali A dulu dikalikan B, atau A dikalikan K kali B terlebih dahulu. Untuk sifat yang keempat adalah 0 dikali vektor A, hasilnya adalah vektor A. Yang kelima, vektor A dikalikan vektor A itu sama dengan panjang vektor A kemudian dikuadratkan. Untuk latihan soal 1, vektor U 3,4 dan vektor V adalah min 1,5. Tentukan U kali V. Maka kita bisa menggunakan dalil yang kedua tadi, maka ini tinggal kita kalikan 3 kali min 1 ditambahkan min 4 kali 5, maka di sini min 3 ditambah min 20, maka hasilnya adalah min 23.
Soal yang kedua, vektor U 5I tambah plus 3J min K. Vektor V adalah 2I plus 5K. Tentukan U dot V. Maka jika kita tulis vektor U ini sama saja dengan 5, 3, min 1. Kita ubah jadi seperti ini. Vektor V adalah 2, 0, 5. Kemudian sekarang kita kalikan. Maka ini 5 kali 2 ditambah 3 kali 0 ditambah min 1 kali 5. Ini 10, 0, min 5. Maka hasilnya adalah 5. Pelatihan soal ketiga. Diketahui panjang vektor U adalah 6, panjang vektor V adalah 5 akar 3, besar sudut U dan V adalah 30 derajat. Tentukan U kali V. Maka untuk yang ini kita menggunakan dalil yang pertama. Maka vektor U kali vektor V, panjang vektor U dikalikan panjang vektor V dikalikan cos alfa atau theta. Panjang vektor U adalah 6, panjang vektor V adalah 5 akar 3, sedangkan di sini adalah cos 30. Cos 30, 6 kalikan 5, 30 akar 3, cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Berarti ini bisa kita coret. Sini sisa 15, maka 15 dikalikan akar 3 kali akar 3 adalah 3, maka ketemu 45. Contoh soal yang keempat. Diketahui vektor U adalah 3, min 1, 5 dan V 1, 4, min 6. Tentukan U plus V dikalikan U min V. Maka ini harus kita tentukan hasilnya terlebih dahulu. Vektor U ditambah vektor V, vektor U ditambah vektor V, kita jumlah, maka dia 3 tambah 1, 4, min 1 tambah 4, 3, 5 ditambah min 6, min 1. Ini untuk vektor U tambah vektor V. Sekarang vektor U dikurangi vektor V, maka 3 dikurangi 1, 2, min 1 dikurangi 4, min 5, 5 dikurangi min 6, 11. Kemudian sekarang kita tentukan hasilnya U plus V. Kita kalikan dengan vektor U min V. Ini tinggal bisa kita langsung kita kali. 4 kali 2, 8 ditambah 3 kali min 5, min 15 ditambah min 1 kali 11, 11. Maka bisa langsung kita jumlah, hasilnya adalah min 18. Oh, ini negatif. Sekarang materi selanjutnya, sudut antara dua vektor. Dari yang sebelumnya kita sudah punya dua rumus tentang perkalian dua vektor. Vektor A kali vektor B itu bisa pakai rumus panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Cos theta adalah sudut yang mengapit vektor A dan vektor B. Atau rumus yang lain adalah A1 kali B1 plus A2 kali B2. Maka karena ini sama, ini bisa kita samakan. Ruas kanannya sama semua, berarti ini sama dengan ini. Untuk menentukan theta berarti ini A panjang vektor A kali panjang vektor B bisa kita bagi sini. Sehingga untuk menentukan sudut di antara dua vektor kita bisa menggunakan rumus A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 per panjang vektor A kali panjang vektor B. Contoh soal. Jika koordinat titik A 4,1 dan B 3,5, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh vektor posisi A dari titik A dan vektor posisi B dari titik B. Maka untuk menentukan cos alfa, misal sudut yang mengapit adalah alfa, itu adalah, jadi cos alfa adalah vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. A kali B berarti kita gunakan 4 kali 3, 12 ditambah 1 kali 5, 5. Kemudian kita tentukan panjang vektor A, berarti kan 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Panjang vektor B adalah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka yang atas adalah 17 dan yang bawah berarti kan di sini adalah 16 tambah 1, 17 dikali di sini 9 tambah 25 sama dengan 34. Maka di sini adalah 17 per 17 akar 2. Maka di sini karena sama, berarti sisanya adalah 1 per akar 2, bisa kita rasionalkan, kita kalikan akar 2 kali akar 2 sehingga dia menjadi akar 2 per
atau setengah akar 2. Ini bisa kita cari cos berapa yang hasilnya setengah akar 2, yaitu 45, maka alfa adalah 45 derajat. Contoh soal yang ke-6. Hitung sudut yang dibentuk oleh vektor P 3 min 1 min 2 dan vektor Q min 2 3 min 1. Dengan cara yang sama, berarti untuk menentukan cos alfa itu adalah vektor P kali vektor Q bagi panjang vektor P kali panjang vektor Q. Sekarang kita kalikan dulu, maka 3 kali min 2 min 6 ditambah min 1 kali min 3 min 3 min 2 kali min 1 2. Kemudian kita tentukan panjang vektor P, berarti 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikalikan panjang vektor Q 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini hasilnya adalah min 7. Kita bagi dengan ini, kita jumlahkan hasilnya akar 14. Ini kita jumlahkan hasilnya 14. Sehingga bisa kita tulis min 7 per akar 14 kali akar 14 adalah 14. Sehingga hasilnya adalah min setengah. Untuk menentukan cos berapakah setengah, jika cos setengah adalah cos dari 30, maka karena dia di kuadran 2 tinggal kita tambah dengan 90, sehingga alfanya adalah 120 derajat. Oke, sekarang kita lihat sifat-sifatnya. Di sini saya sudah memiliki besar sudut, besar cos dari 0 sampai 180. Hal ini berakibat pada jika alfanya adalah lancip, maka pasti dia bernilai positif. Maka sudut alfa vektor A dikalikan vektor B pasti positif atau lebih dari 0. Yang kedua, jika tumpul, dia besarnya berarti 90 sampai 180, dia pasti negatif. Sehingga vektor A dikali vektor B pasti negatif atau kurang dari 0. Jika tetanya adalah 90 atau siku-siku, maka vektor A dikali vektor B itu adalah 0. Ini juga disebut dengan ortogonalitas. Yang keempat, jika alfanya adalah 0, berarti dia, misalkan kita gambar adalah satu arah. Nah, vektor ini dia berhimpit, ini seharusnya berhimpit. Dia adalah satu arah, maka dia kita sebut tetanya adalah 0, sehingga karena 0 adalah 1, maka vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dengan AB searah. Jika sebaliknya, vektor yang satu seperti ini, yang satunya seperti ini, satu garis tapi berlawanan arah, maka besar tetanya adalah 180, sehingga hasil cosnya adalah min 1, sehingga dia vektor A dikali vektor B itu sama dengan min panjang vektor A dikali panjang vektor B. Latihan soal yang ke-7. Diketahui vektor A adalah x32 dan vektor B adalah 2 min 6 3. Tentukan nilai x akar kedua vektor itu untuk yang A membentuk sudut lancip. Kita tentukan dulu hasil perkalian dari vektor A dikali vektor B. Vektor A dikali vektor B, maka dia adalah x kali 2 ditambah 3 kali min 6 ditambah 2 kali 3. Maka di sini 2x ditambah min 18 ditambah 6. Maka ini hasilnya adalah 2x min 12. Nah, untuk yang pertama, dia membentuk sudut lancip, berarti dia pasti lebih dari 0. Kalau sudut lancip berarti pasti positif, berarti dia lebih dari 0, sehingga ini bisa kita pindah, sehingga nilai x-nya adalah 6. Untuk yang kedua, membentuk sudut tumpul, artinya dia hasilnya pasti kurang dari 0 atau negatif, maka 2x min 12 kurang dari 0. Ini sama seperti yang ini ya. Ini A kali B itu pasti kurang dari 0. Maka 2x kurang dari 12, maka x kurang dari 6. Untuk yang C, membentuk sudut siku-siku, berarti dia sudut vektor A dikali vektor B sama dengan
0, maka 2x min 12 sama dengan 0, maka 2x ketemu, 12x ketemu. Nah, oke, demikian untuk video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.